Pendalaman Alkitab Clear Saek. Selamat pagi buat kita semua jemaat Tuhan. Sekarang kita sudah memasuki kitab Habakuk 3 yang disadur dari santapan harian. Ratapan menjadi sukacita. Iman sejati tidak kehilangan asa. Habakuk mulai dengan meragukan keadilan Allah. Namun kitab ini ditutup dengan pernyataan imannya bahwa dia akan datang menyatakan keadilannya. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Habakuk menaikkan mazmur permohonan dengan suasana kegentaran dan ketakjuban tentang Allah dan karyanya. Habakuk mengingat kembali tindakan Allah pada waktu lampau. Dalam tindakannya terpancar kekudusan dan keagungan serta dampak dahsyat terhadap alam dan musuh-musuhnya. Dari teman selatan, Allah melepaskan Israel dari perbudakan Mesir dengan menurunkan tula kepada Mesir. Kehadirannya menggentarkan bangsa-bangsa. Kuasanya menuntun mereka menyeberangi laut Teberau, melintasi padang gurun dan mengalahkan para musuh umatnya. Dia terus memimpin umatnya mengalahkan bangsa Kanaan. Kehadiran dan karyanya mengubah sejarah, membuat Habakuk insaf bahwa ia harus belajar bergantung bukan pada gejala-gejala yang tampak, tetapi pada Dia yang mengatur segala sesuatu berjalan seturut kedaulatannya. Tindakan dahsyat Tuhan pada masa lampau membuat hati Habakuk gentar. Siapakah dia yang berani meragukan keadilan Allah? Maka di balik puisi ini, Habakuk menunjukkan keyakinan dan percayanya di dalam Tuhan. Pengharapannya tidak diletakkan pada situasi sekelilingnya yang tidak menjanjikan. Di saat-saat hidup mengikut Tuhan penuh dengan kesulitan dan tantangan, pandanglah pada Tuhan Yesus. Dia telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan memberi kemenangan bagi kita umatnya. Jangan pernah putus harap dan menyerah. Pada saatnya Dia akan mengubah ratapan kita menjadi sukacita. Yang menjadi renungan bagi kita, jangan gentar karena situasi yang meresahkan di sekitar kita, tetapi takjublah karena Dia selalu hadir dan berkarya dalam peristiwa segelap apapun. Jepanya 1 disadur dari santapan harian. Allah selalu terlibat. Meraih suatu pencapaian yang luar biasa tentu membuat diri kita merasa bangga. Ada kalanya kegembiraan ini membuat orang lepas kendali dan ingin menceritakannya kepada setiap orang yang dijumpai, juga menuliskannya melalui dinding media sosial. Tujuannya tak lain untuk menunjukkan eksistensi diri, mencari pengakuan bahwa kitalah yang melakukan hal besar dan luar biasa itu. Jika kita memiliki kebiasaan mengagungkan kemampuan atau pencapaian diri, waspadalah supaya jangan sampai kita memiliki pandangan yang menganggap Allah tidak terlibat secara aktif dalam kehidupan sehari-hari manusia. Padahal, bukankah Tuhan tidak pernah tertidur? Dia tetap memegang kendali. Pada saatnya Dia akan menunjukkan kehadiran dan kuasanya. Tak segan-segan Dia menghukum setiap manusia yang berani berbuat dosa karena tidak memiliki kepedulian pada keberadaannya. Anggur yang baik mutunya, yakni jernih dan bebas dari ampas, didapatkan karena mengalami proses penuangan atau pemindahan dari tempayan satu ke tempayan yang lain melalui penyaringan. Karena itu, mari kita perhatikan kehidupan kita, supaya hidup kita tidak mengental seperti anggur di atas endapannya, berpuas diri karena merasa bahwa semua kemampuan dan pencapaian adalah hasil usaha sendiri, bertingkah sesuka hati dan berkubang dalam dosa tanpa perasaan takut kepada Allah, layaknya seorang pemabuk yang sedang teler. Orang yang terbuai dalam kenyamanan karena merasa diri hebat tidak akan pernah mengalami proses pemurnian Tuhan. Membuka hati dan menjadi peka membuat kita merasakan keterlibatan Allah secara aktif dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.